Nama saya Mega. Saya mahasiswi semester 7 Universitas Pamulang, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya membuat video ini bertujuan untuk mengikuti persyaratan praktikum micro teaching dalam pembelajaran pemantapan kemampuan mengajar yang dibimbing oleh Bapak dosen Bapak Herdi Wismanjaya SPDMH. Yang ini adalah pembelajaran kelas 12 dinamika penyelenggaraan dalam konteks NKRI. Sementara melihat situasi sekarang yang terjadi, sebenarnya pembelajaran ini dibuat dengan cara tatap muka, tapi melihat kondisi yang terjadi sehingga pembelajaran ini dibuat berupa video. Mari kita saksikan video. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini pertemuan kita mengenai pembelajaran di bab 4. Jadi anak-anak siapkan duduknya yang rapi, siapkan buku tulisnya, dan dengarkan setiap materi yang akan Ibu bahas pada pagi hari ini untuk anak-anak. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu. Mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semangat semuanya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya, oke. Kalau sudah semangat, namun sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kita semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan posisi berdiri, semuanya anak-anak berdiri. Ya, silakan duduk. Oke, baik anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita pagi hari ini. Mari kita siap-siapkan untuk diri kita untuk mengikuti dan menerima setiap pembelajaran yang Ibu bahas pada pagi hari. Namun, Ibu akan memberikan judul dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yang terdapat di bab 4, dinamika penyelenggara negara dalam konteks NKRI.
bahwa kita perlu ketahui, nanti Ibu akan membahas ada dua pengertian, ada dua yang dimaksud dengan dinamika penyelenggaraan negara ini dalam konteks NKRI. Yang pertama adalah konsep negara kesatuan, dan yang kedua adalah karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Adalah perlu kita ketahui. Di sini Ibu akan membahas mengenai pendapat para ahli mengenai konsep negara kesatuan ini. Apa sih? Nah, menurut C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul A History of Modern Political Constitutional, yang artinya bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara yang berwenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Negara kesatuan tadi bentuknya negara yang berwenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif yang nasional. Kekuasaan ini dipegang oleh pemerintah pusat. Jadi kita perlu ketahui bahwa menurut pendapat Strong ini, bahwa buku yang berjudul bahwa negara kesatuan itu adalah bentuk negara yang berwenang. Siapa yang berwenang bagi bangsa negara kita, yaitu yang paling tertinggi, yaitu adalah presiden. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan atau kepala negara atau badan legislatif yang berlaku bagi seluruh negara kita. Dan negara kita kan memiliki negara kesatuan, jadi pemerintahan kita juga memiliki pemerintahan yang harusnya kuat, dan pemerintahan kita dipimpin oleh kepala negara. Kepala negara kita yaitu presiden. Dan perlu kita ketahui bahwa negara kita juga, seluruh negara kita juga memiliki hakikat negara, atau pengertian bahwa di sini hakikat negara kesatuan adalah sesungguhnya adalah kedaulatan yang tidak dapat dibagi-bagi, atau baik ke luar maupun ke dalam. Dan kekuasaan pemerintah pusat kita pun tidak terbatas. Namun juga negara kita juga mempunyai dua sistem. Negara kita juga mempunyai negara Indonesia mempunyai dua sistem. Apa-apa saja sistem-sistem yang ada di Indonesia yang menyangkut dengan negara, dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI ini. Yang pertama adalah sentralisasi. Namun yang kedua adalah desentralisasi. Inilah negara Indonesia yang punya dua sistem tadi, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Namun di sini Ibu akan memberikan pengertian dari sentralisasi. Mengenai pengertian sentralisasi adalah semua hak yang diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat. Jadi sentralisasi ini haknya atau diatur oleh pemerintahan pusat, sedangkan daerahnya menjalankan perintah-perintah atau peraturan-peraturannya tersendiri. Jadi inilah pengertian dari sentralisasi. Jadi dari semua sistem pemerintahannya itu diatur oleh pemerintahan pusat, sedangkan daerahnya itu adalah memiliki peraturan-peraturan atau hak-haknya tersendiri. Jadi inilah pengertian dari sentralisasi. Ya, sedangkan pengertian dari desentralisasi ini adalah perlu kita ketahui bahwa daerah diberikan kekuasaan. Daerah kita diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, atau dikatakan dengan otonom. Jadi itulah termasuk dari desentralisasi ini, bahwa daerahnya itu diberikan kekuasaan. Di negara kita ini diberikan kekuasaan setiap daerah untuk apa? Untuk mengatur
sendiri atau dimaksud dengan otonom. Perlu kita ketahui. Untuk apa? Untuk memenuhi aspirasi masyarakat daerah yang ada di Indonesia. Jadi perlulah kita ketahui bahwa pengertian dari desentralisasi dan sentralisasi ini sangat berbeda. Tetapi dalam sentralisasi juga terdapat parlemen daerah, meskipun demikian pemerintahan pusatnya tetap memegang kekuasaan tertinggi. Jadi itulah pengertian dari sentralisasi dan desentralisasi. Ya perlulah kita menyimak dari kedua sistem yang ada di penyelenggara negara dalam konteks NKRI. Ya, tadi adalah bagian dari konsep negara kesatuan. Sudah dijelaskan bahwa perlulah kita mengetahui dari konsep negara kesatuan ini menyangkut dua bagian dari konsep negara kesatuan. Namun, Ibu akan menjelaskan lagi bagian kedua mengenai karakteristik negara. Yang kedua adalah poin yang kedua, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini bagian kedua dari pengertian NKRI kesatuan. Ya, bentuk negara dalam konteks karakteristik negara kesatuan Indonesia ini, pembentukan negara kesatuannya itu bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh. Nah, itu tujuan dari pembentukan negara untuk di Indonesia. Itu perlu kita ketahui bahwa tujuan dari karakteristik negara itu sangat bagus dan diterapkan dalam Indonesia, dalam negara Indonesia. Ya, jadi supaya apa tujuannya? Untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara kita agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negaranya yang bersifat sentralistik. Nah, sentralistik, pengertian dari sentralistik di sini bahwa bermakna mengambil keputusan atau didominasikan dengan pelaksanaan oleh pemerintah daerah yang lebih tinggi. Inilah yang diambil dari karakteristik kesatuan Republik Indonesia adalah sentralistik yang dipakai oleh Republik Indonesia. Di sini Ibu sudah menjelaskan mengenai dua konsep tadi adalah konsep pertama negara kesatuan Republik Indonesia, sedangkan yang kedua karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Namun Ibu akan menjelaskan lagi mengenai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25A. Ya, namun Ibu hapus dulu. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25A berbunyi demikian. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, disinilah pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi memiliki peraturan tidak tersendiri, tapi pemerintahan dari pasal 1945 pasal 25A ini bahwa negara kesatuan ini sudah ditentukan oleh undang-undang, jadi tidak berjalan sendiri. Jadi tidak sembarangan dalam negara kita dianut dengan undang-undang. Jadi perlu ditaati dan kita terapkan dan perlu kita ingat dalam pasal 25A ini. Ya, dari pasal 25 tadi bahwa kesatuan wilayah tersebut
pasal 25A ini, Ibu akan menjelaskan lagi untuk perlu kita ketahui bahwa kesatuan wilayah kita ini mencakup kesatuan wilayah yang ada di Indonesia ini mencakup kesatuan wilayah tersebut juga mencakup ada 4 bagian. 4 bagian. Yang pertama ada kesatuan politik. Yang kedua adalah kesatuan hukum. Sedangkan yang ketiga adalah kesatuan sosial budaya. Dan yang keempat adalah kesatuan pertahanan dan keamanan. Ini yang perlu anak-anak ketahui bahwa kesatuan wilayah tersebut juga mencakup ada 4 bagian. Ya, Ibu ulang kembali: kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan dan kesatuan sosial budaya. Empat adalah kesatuan pertahanan dan keamanan. Nah, apa itu pengertian dari kesatuan hukum dan kesatuan politik? Kesatuan politik dan kesatuan hukum adalah kesatuan politik adalah keseluruhan Kepulauan Nusantara menetapkan merupakan kesatuan dalam hukum, dan artinya bahwa pada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Itulah pengertian dari kesatuan politik dan kesatuan hukum. Nah, kesatuan sosial budaya. Kesatuan sosial budaya di sini adalah masyarakat Indonesia sebagai salah satu peri kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Itulah pengertian dari kesatuan sosial budaya. Sedangkan kesatuan pertahanan dan keamanan adalah setiap warga negara itu setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela negara bangsa dengan konsep wawasan Nusantara secara geografis. Ya, kalau kita lihat di sini pengertian dari hak dan kewajiban. Ya, hak kita sebagai warga negara itu wajib untuk membela negara kita, dan tujuannya adalah dari kewajiban kita, ya kita wajib untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk bangsa negara kita. Nah, Kepulauan Indonesia juga mempunyai dan satu kesatuan yang utuh. Jadi kita memiliki kesatuan yang bagus, kesatuan yang utuh. Jadi perlulah kita perlu menjaga keamanan dan persatuan negara Indonesia. Kita sebagai anak-anak Indonesia perlu kita memiliki kesatuan politik, perlu memiliki kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, bahkan kesatuan pertahanan dan keamanan. Itu perlu kita terapkan dalam pribadi kita. Dan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia. Nih, Indonesia memiliki sejarah dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Namun Ibu akan menjelaskan mengenai ada 6 periode proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia yaitu perkembangan pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Yang pertama, sistem pemerintahannya pada periode
Itu lamanya pemerintahan pada zaman 1945. Ya perlu kita ketahui, selama 5 tahun berjalan. Lamanya periode dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Bentuk negaranya pada waktu itu negara kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya ada presidensial, dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bagian kedua tadi, periode pada lamanya periode waktu itu dimulai pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950. Itulah lamanya periode pada tahun itu. Bentuk negara adalah serikat atau federasi, bentuk pemerintahannya ada republik, sistem pemerintahannya parlementer semu atau kuasi parlementer, dan konstitusinya ada konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dan yang ketiga adalah sistem pemerintahan yang ketiga adalah periode dimulai pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Lamanya waktu berjenjang 9 tahun. Dimulai pada tanggal 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, sistem pemerintahan adalah parlementer, sedangkan konstitusinya adalah UUDS 1950. Jadi itulah lama pemerintahan atau sistem pemerintahan pada waktu itu. Sedangkan bagian yang keempat adalah sistem pemerintahan periode 1959 sampai 1966. Itu disebut dengan Orde Lama. Kenapa? Lamanya waktu itu, lama periode dimulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 22 Februari 1966. Pada waktu itu bentuk negaranya adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, sistem pemerintahannya adalah presidensial, dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang kelima adalah sistem pemerintahan periode dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Ini disebut dengan Orde Baru. Lamanya periode dimulai pada tanggal 2 Februari 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Bentuk negaranya pada waktu itu adalah kesatuan, dan bentuk pemerintahannya adalah republik, sistem pemerintahannya adalah presidensial, dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah sistem pemerintahan periode 1998 sampai dengan sekarang. Nah, lamanya periode dimulai pada tanggal 21 Mei 1998. Bentuk negaranya adalah kesatuan, bentuk pemerintahan kita adalah republik, sistem pemerintahan kita adalah presidensial. Jadi sampai sekarang pun kita tetap memegang sistem pemerintahan kita. Ya, demikian. Terima kasih. Demikian kesimpulan pembelajaran kita hari ini.